Selamat siang anak-anak Bapak sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Batangkuis, mulai dari kelas 10 IPA 1 sampai dengan kelas 10 IPS 4. Tetap semangat, biarpun belajar dengan sistem PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh dari rumah, tetap jaga kesehatan. Nah, materi kita pada siang hari ini yaitu tetap membahas tentang melakukan manajemen file, lanjutan daripada materi yang sudah lewat. Nah, sekarang kita membahasnya. Mengganti nama file. Cara mengganti nama file atau rename pada file manager. Pertama, untuk merubah nama sebuah file atau folder, yaitu klik file atau folder yang ingin Anda rubah namanya. Kedua, lalu klik tombol rename yang ada pada toolbar, atau bisa juga dengan cara mengklik kanan file atau folder, kemudian pilih menu rename. Nah, perhatikan pada gambar, perhatikan, pilih ya. Kita sekarang merubah nama folder, yaitu foto Museum TB Silalahi. Coba kita rubah ya, pilih foldernya, yaitu folder foto Museum TB Silalahi, kemudian klik tombol rename. Perhatikan, ini ikon rename pada file manager tersebut. Ini dia. Yang ketiga, ketik nama file atau folder yang diinginkan. Keempat, tekan enter atau klik dimanapun untuk keluar dari mode pengeditan dan menyimpan nama baru tersebut. Oke, perhatikan, kita pilih atau bisa juga dengan menggunakan menu shortcut, klik kanan pada folder yang ingin diganti. Ini pilih rename, arahkan mouse-nya ke rename, maka ketik nama folder atau file yang ingin diinginkan. Ini menjadi dari foto-foto Museum TB Silalahi menjadi gambar Museum TB Silalahi. Sehingga folder foto Museum Silalahi menjadi berubah nama menjadi gambar Museum TB Silalahi. Nah, sekarang kita membahas yaitu memanggil file. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, ketik nama file yang ingin dicari pada kotak search di pojok kanan atas.
Kedua, ketika sudah ada, klik 2 kali pada file yang ingin dibuka. Oke, perhatikan pada gambar. Ketik nama file yang ingin dicari pada kotak set ini. Oke, perhatikan. Di sini kita ketikkan nama file yang ingin kita cari. Pada saat kita ketikkan, maka muncul nama file yang akan kita cari. Maka kliklah 2 kali pada file yang ingin dibuka. Materi berikutnya yaitu mengedit file. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, cari file yang ingin diedit dengan mencari file tersebut. Yang kedua, masuk ke program file dengan cara klik 2 kali pada file tersebut. Yang ketiga, program akan terbuka dan file dapat diedit sesuai keinginan. Nah, berikutnya yaitu menyimpan file. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, pilih menu file atau office button. Kedua, klik save atau gunakan shortcut Ctrl S dari keyboard. Ketiga, atau bisa juga dengan menekan ikon disket atau gambar disket. Perhatikan pada gambar, yaitu ini ikon disket atau klik save maupun save as. Save dengan save as itu sama-sama menyimpan. Sedangkan save itu menyimpan dengan nama file yang baru dibuat. Sedangkan save as menyimpan nama file yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya, sehingga diganti menjadi nama file yang lain. Atau bisa juga dengan menekan ikon disket. Nah, pelajaran berikutnya atau materi berikutnya adalah memformat disket atau yang sering kita gunakan pada materi atau yang sering digunakan oleh siswa adalah flash disk, pengganti disket yang sebelum flash disk masih ya disket yang digunakan sebelumnya. Nah, sekarang yang ngetrend adalah flash disk, yaitu sama-sama tempat penyimpanan data. Hasil pengetikan kita simpan ke flash disk. Langkah-langkahnya, langkah-langkah memformat flash disk tersebut. Pertama, open file explorer atau buka file explorer. Kedua, klik disk PC dari panel kiri. Ketiga, di bawah bagian device and driver, klik kanan new volume F.
Artinya new volume F ini adalah driver flash disk. Dan pilih opsi format. Perhatikan pada gambar. Buka File Explorer. Baru diklik atau pilih, arahkan penunjuk mouse ke disk PC. Atau klik disk PC dari panel kiri, baru di bawah bagian device and driver, klik kanan new volume F. Ini new volume F. Atau ini device and driver, dipilih F, new volume F. Ini driver atau drive flash disk, dan pilih opsi format. Ini opsi format, diklikkan. Yang keempat, klik file system dan pilih opsi NTFS. Yang kelima, pilih default pada menu allocation unit size. Keenam, isi volume label, misalnya workplace atau nama pemilik flash disk tersebut. Yang ketujuh, di bawah bagian format option, pilih opsi quick format. Perhatikan pada gambar. Pada kotak file system, kita pilih NTFS. Kita pilih opsi NTFS dari panah ke bawah ini. Pilih default pada menu allocation unit size. Kita pilih default dengan memilih tanda panah kemari. Pilih default. Baru isi volume label. Volume label pada kotak volume label. Di kotak ini diketik workplace atau nama pemilik flash disk tersebut. Ya, boleh nama pemilik flash disk diisi di volume label. Contohnya Randy, yang pemilik flash disknya, di volume label diketik atau ditulis di kotak volume label Randy. Arti pemilik flash disknya adalah yang bernama Randy. Di bawah bagian format option, pilih opsi quick format. Ini pilih option atau pilihan quick format. Sudah itu, klik start. Catatan, opsi quick format hanya akan menghapus table, sistem file, dan folder root. Namun data masih dapat dipulihkan pada drive. Jika kamu tidak mencentang opsinya, format penuh akan berlangsung dan melakukan pengecekan untuk bad sector
atau menulis 0 di semua sektor untuk menghapus datanya. Langkah ke-8, klik Start. 9, klik Yes. Maka proses format pada flash disk akan selesai. Setelah menyelesaikan langkah-langkah ini, Anda dapat mulai menyimpan dokumen, gambar, video, dan file lainnya pada drive flash disk tersebut. Sehingga flash disk yang kita masukkan atau yang kita pakai pada laptop sudah bisa kita gunakan untuk menyimpan dokumen tersebut. Nah, materi berikutnya yaitu menyalin atau mengcopy dari hard disk ke flash disk. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, siapkan flash disk Anda. Ini gambar flash disk. Bapak yakin kalian sudah sering menggunakan flash disk? Seperti ini gambarnya. Kedua, kemudian sambungkan flash disk Anda ke port USB di komputer atau laptop. Bentuknya seperti ini. Jadi ya, laptopnya atau komputernya sambungkan ke port USB-nya. Flash disk-nya, flash disk ini dimasukkan ke port USB-nya. Yang ketiga, jika sudah disambung, buka My Computer atau disk PC. Nanti flash disknya akan terdeteksi dan keluar yang namanya drive. Contohnya seperti di bawah. Pada saat kita masukkan flash disknya ke port USB-nya pada laptop atau komputer, maka drive-nya akan keluar otomatis. Ini drive flash disk USB drive app. Inilah drive default pada flash disk, yaitu USB drive app. Keempat, ada dua cara yang bisa Anda pakai untuk menyalin file ke flash disk Anda. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Cara pertama, yaitu cari file yang ingin Anda copy yang terdapat pada drive hard disk, yaitu drive-nya adalah data D. Itu drive secara default pada hard disk. Kemudian klik kanan file tersebut. Nah, perhatikan. Ini drive hard disk data D. Nah, sekarang file mana yang akan kita copy? Contohnya ini file, yaitu nama filenya gambar Rizky Rafael Sinaga yang akan kita copy ke flash disk. Maka klik kanan pada file tersebut.
yaitu kita klik di file ini, maka klik kanan, maka muncul menu shortcut pada layar, maka kita pilih copy. Nah, perhatikan, ini kita pilih copy. Atau kita klik copy. Yang ketiga, sekarang buka lagi drive flash disk. Klik kanan di area kosong, di mana saja, kemudian klik paste. Nah, perhatikan pada gambar, kita klik kanan di area kosong ini, klik kanan pada mouse, maka muncul menu shortcut. Kemudian kita klikkan paste. Perhatikan ini paste, kita klikkan. Keempat, tunggu prosesnya. Kelima, maka file tersebut sudah tercopy atau tersalin ke flash disk Anda, yaitu drive-nya USB drive F. Perhatikan pada gambar, maka pada flash disk, yaitu drive-nya USB drive F, sudah masuk nama filenya, yaitu gambar Rapel Rizky Sinaga yang dari drive data D dari komputer, yaitu drive data D, kita copy ke USB, yaitu drive-nya USB drive F, maka sudah masuk nama file yang kita copy tadi, yaitu nama filenya gambar Rapel Rizky Sinaga. Nah, cara kedua, cara ini lebih mudah atau lebih gampang, yaitu cari file yang ingin Anda copy. Cari file yang ingin Anda copy, kemudian klik kanan file tersebut. Klik kanan menggunakan mouse, kemudian pilih send to. Send to. Kemudian pilih flash disk Anda, yaitu drive-nya adalah USB drive F. Inilah drive default atau standar pada flash disk, yaitu USB drive F. Nah, perhatikan ini dia. Cari file yang kita copy, ini contohnya. Nah, filenya gambar Rapel Rizky Sinaga. Klik kanan file tersebut. Ini kita klik kanan di sini, maka muncul menu shortcut, maka pilih send to. Perhatikan, send to. Sudah kita pilih send to, maka arahkan mouse-nya, kita pilih ke USB drive F. Inilah drive flash disk, yaitu USB drive F. Jika proses copy sudah selesai, file Anda berarti sudah sukses disalin. Nah, perhatikan pada gambar, pada
drive flash disk, yaitu USB drive F. Nama filenya dari data D sudah masuk ke flash disk, yaitu USB drive F. Itu drive-nya, kita perhatikan sudah masuk nama file yang kita copy tadi dari data D. Nama filenya yaitu gambar Rafael Rizky Sinaga ke USB drive F. Tambahan, pertama, Anda bisa juga menggunakan tombol Ctrl C dari keyboard, yaitu untuk menyalin file atau mengcopy file. Bisa langsung menggunakan Ctrl C ya dari keyboard. Yang kedua, Anda juga bisa menggunakan Ctrl V untuk paste file atau untuk menempatkan hasil kopian file tersebut ke drive tujuan. Sedangkan yang ketiga, Anda juga bisa mengklik kanan pada mouse dan pilih select all untuk memilih semua file. Kalau kita ingin mengcopy semua file, itu akan terblok dengan menggunakan select all. Dengan cara mengcopy semua file, yaitu kita pilih select all. Yang keempat, Anda juga bisa mengklik file yang ingin di-copy, yaitu klik kiri file tersebut sambil menekan tombol Ctrl atau sambil menahan dan ditekan tombol Ctrl. Klik kirinya jangan dilepas, klik kiri jangan dilepas, sambil ditekan tombol Ctrl pada keyboard dengan tangan kiri. Tangan kanan menekan atau mengklik kiri sambil menggunakan mouse, dan tangan kanan menekan tombol Ctrl bersama-sama, yaitu untuk memilih file lebih dari satu. Nah, berikutnya, selain memakai cara copy, Anda juga bisa memilih opsi cut. Opsi cut saat memilih file. Fungsinya untuk memindahkan data sehingga file lama akan terhapus. Nah, sekarang Bapak membuat soal. Soalnya berupa soal essay dengan jumlah soalnya hanya 2 soal, yaitu pertama, jelaskan 2 cara, yaitu langkah-langkah mengcopy atau menyalin file ke flash disk, yaitu menyalin file dari hard disk, yaitu data D, ke flash disk, yaitu USB drive F. Yang kedua, jelaskan langkah-langkah memformat flash disk.
selesai. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya.